Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bener Ustazah, nggak ada baiknya di mata orang yang hasad. Kita salah terus. Oke. Teman-teman, benar sekali. Jadi yang harus kita ingat adalah walikulli ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang kita terima akan ada orang yang hasad. Hasad itu bisa terjadi pada orang yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Karena memang tabiinya orang ini memang hasad. Dia nggak suka dengan kemajuan dan kesuksesan orang lain. Orang-orang hasad ini ada untuk menguji keimanan kita. Makanya teman-teman semuanya, kalau seandainya kita bertemu dengan orang yang hasad, jangan sampaikan kelebihan kita kepada mereka. Karena membuat semakin mereka bergelisah dan akan membuat mereka semakin berdosa. Memang sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Tapi kalau mentalnya nggak kuat, nggak usah deh. Karena kenapa? Ketika kita menyombongkan diri di hadapan orang sombong, dia akan lebih sombong lagi. Kalau teman-teman nggak kuat imannya, hati-hati. Nanti terpecah niatnya. Antara mematikan kesombongan dia dengan menyombongkan diri kita. So, hati-hati ya. Tidak perlu semua orang tahu kelebihan kita. Cukup orang yang support dan senang dengan kita aja. Keluarga dan orang-orang terdekat kita. Bayangkan, kita nggak sampaikan kelebihan kita aja, orang lain bisa hasad. Ini terlepas daripada orang itu berilmu atau tidak. So, jangan ceritakan kelebihan kita. Jangan ceritakan banyak masalah kita. Karena banyak orang yang pengen tahu dan bersenang-senang atas kesusahan kita, bukan ingin membantu kita. Dan hati-hati, jangan sampaikan mimpi besar kita. Akan ada orang hasad yang menghentikannya sebelum kita memulainya. Semoga bermanfaat. Tetap hati-hati ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan ceritakan 4 hal ini kepada banyak orang. Yang pertama, jangan menceritakan rencana besar kita, karena akan banyak orang yang menghalangi dan mengatakan itu tidak mungkin. Termasuk orang tua, suka merencanakan mimpi besar anaknya. Misalnya nih, anaknya mau jadi dokter, lalu belum apa-apa udah cerita tuh ke tetangga. Tetangga langsung ngomong, alah nggak mungkin, itu biaya prakteknya mahal loh, nggak bakal bisa. Terus kita mengatakan iya, dan kita bilang sama anak, nggak usah lah nak, nggak mungkin. Karena kita terpengaruh. Yang kedua, jangan ceritakan terkait dengan langkah kita, karena akan banyak orang yang menghentikannya di tengah jalan. Terkadang ada teman yang dia menemani kita sekaligus juga dia melarang kita untuk maju selangkah lebih baik. So, teman-teman jangan menyampaikan rencana kita kepada banyak orang yang tidak tepat. Yang ketiga, jangan ceritakan kesedihan kita, karena banyak orang yang tidak peduli dan sekedar pengen tahu aja dan senang atas kesedihan kita itu. Yang keempat, jangan banyak ceritakan masalah kita. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak membantu mencari jalan keluar, hanya justru sekedar kepengen tahu aja. Kebahagiaan kita boleh dibagi, tapi ingat, dalam setiap berbagi kebahagiaan akan ada orang yang hasad. Ceritakan hal tadi kepada orang yang penting bagi kita, yang benar-benar support dengan langkah kita, tidak untuk konsumsi banyak orang. Supaya apa? Supaya hidup ini tidak terlalu banyak drama, tidak terlalu banyak masalah. Ingat, tidak semua orang harus tahu tentang apa yang sedang kita pikirkan dan kita rasakan. Cukup ini menjadi konsumsi orang-orang yang support dengan kita aja. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kapan sih dilarang potong kuku, cukur rambut ketika bagi orang yang berkurban? Masih lama sih teman-teman. Nanti aku ingatkan lagi jika udah tiba waktunya ya. Itu bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah sampai dipotongnya hewan kurban itu. Kita dilarang mencukur dan memotong dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam bentuk rambut, kemudian potong kuku, kumis, dan jenggot. Tapi itu masih lama. Nanti setelah dipotong atau dikurbankan, maka teman-teman boleh memotong rambut atau cukur kumis, rapikan jenggot dan potong kuku, dan usahakan menghadap kiblat dan berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, sampai seterusnya. Doa iftitah sampai sampai wa ana minal muslimin. Tapi masih lama, tidak perlu khawatir. Follow aja akun ini, nanti aku ingatkan jika sudah datang waktunya ya. Cek juga video aku dan hadir di live-nya aku supaya kita bisa berteman, belajar bersama, dan semoga betah di akun ini. Nila Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau ada saudara, orang tua, atau siapapun non-muslim yang meninggal dunia, kita hanya boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak boleh lebih daripada itu, mendoakan mereka agar dilapangkan kuburnya, diampunkan segala dosanya, atau misalnya dimasukkan ke dalam surga. Islam melarang itu. Tetapi cukup dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sedih memang, tapi semoga ketika hidup kita bisa dimatikan dalam keadaan Islam dan beriman ya teman-teman. Dan memang walaupun meninggal dalam keadaan Islam pun pada akhirnya di akhirat kita masing-masing kok lebih berserah diri kepada Allah, tidak usah bersedih. La takhaf wa la tahzan ya. Jadi teman-teman cukup mengatakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un aja. Semoga bermanfaat ya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, dan saya selalu di sana hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.